Allah. Ayub 33 ayat 28 sampai 30. Ayub 33 ayat 28 sampai 30. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Allah bukan mengerjakan kehancuran, tapi Allah memulihkan nyawa seseorang sehingga ia tidak jadi ke liang kubur. Allah tidak mengerjakan kehancuran, justru Allah mengerjakan pemulihan. Elihu menegur Ayub dalam hal ini, karena Ayub merasa bahwa Allah menyerang dia untuk menghancurkannya. Tapi hikmat Elihu berkata, Allah tidak pernah menghancurkan, tapi Allah memulihkan. Sama-sama kita katakan, Allah memulihkan. Haleluya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang menghancurkan, justru Dia adalah Allah yang memulihkan. Ini yang membuat Elihu marah, ini yang membuat roh dalam dirinya memberontak terhadap ucapan Ayub. Karena beberapa kali Ayub berkata di pasal-pasal sebelumnya, Ayub merasa bahwa Allah menyerang dia seperti seorang pahlawan. Bahwa Allah sedang menghancurkan dia. Dan Elihu berkata, Allah tidak pernah menghancurkan seseorang. Ini hikmat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bahwa pemulihan adalah kehendak Allah. Tidak ada yang lain. Yang kedua, Allah tidak berlaku jahat dan tidak berlaku curang. Ayub 34 ayat 10 sampai 12. Ayub 34 ayat 10 sampai 12. Kamu, orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ayub sempat berpikir dalam Ayub 24. Bapak Ibu Saudara boleh lihat judulnya, Ayub 24 berkata bahwa Allah seakan-akan acuh tak acuh dengan kejahatan. Ini yang Ayub katakan. Ayub mulai menyimpulkan hal yang salah dalam permasalahannya. Bahwa Allah seakan tidak peduli akan kejahatan. Bahkan Ayub berkata bahwa tidak ada gunanya dia berbuat baik selama ini. Tapi Elihu membantah bahwa Allah memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan. Ada gak sih yang pernah dalam fase ini? Kita sudah menabur yang baik. Kita sudah berikan apa yang baik kita rasa. Kita sudah ibadah, sudah melayani, kita sudah melayani orang-orang yang membutuhkan. Kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memberikan perpuluhan, kita sudah berkorban bagi mereka orang-orang miskin. Kita sudah berusaha menjadi anak yang baik, kita sudah berusaha menjadi orang tua yang baik. Kita sudah berusaha menjadi suami ataupun istri yang baik. Kita sudah berusaha menjadi seorang siswa yang hormat, seorang siswa yang ramah, seorang siswa yang santun. Kita sudah berusaha menjadi seorang siswa yang jujur, tidak mencontek. Mungkin kita sudah berusaha menjadi seorang pekerja yang jujur. Kita sudah berusaha menjadi seorang pekerja yang memiliki gaya hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Tapi kita merasa apa yang kita perbuat seolah-olah sia-sia. Seolah-olah Tuhan menutup mata akan kebaikan itu. Dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Saya pernah berdiskusi sekali waktu sebelum pandemi terjadi, sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Ada salah seorang pasien saya, jauh lebih tua dari saya. Umurnya sekitar 68 tahun. Tapi dia tidak mau dipanggil bapak, dia masih mau dipanggil namanya. Karena dia masih merasa seusia dengan saya. Saya yang sial, dia yang beruntung. Karena saya nggak mau seusia dengan dia. Mungkin dia mau, saya nggak mau. Berapa kali kami berjumpa? Suatu kali dia mengajak saya untuk minum kopi di salah satu coffee shop. Dia tanya saya beragama apa? Saya katakan dia dari Inggris. Dia berkebangsaan Inggris tapi tinggal di Australia. Dia katakan saya agama apa? Saya katakan saya I'm a Christian. Oh, saya juga dulu Kristen. Oh dulu, I was a Christian katanya. Saya dulu seorang Kristen. Berarti sekarang bukan Kristen. Oke. Saya pikir agama yang lainnya, tapi ternyata dia memilih agnostik atau memilih sebagai ateis. Seorang usianya hampir 70 tahun yang sudah makan asam, garam, pahit, pedas, sepet lah hidup ini. Tapi memiliki sebuah kesimpulan untuk mengambil. Dan saya tidak ketawa dengan apa yang dia pilih. Saya berusaha mendalami
Kenapa kok seorang kakek-kakek ini, opa-opa ini memilih di usianya yang berumur untuk menjadi seorang ateis? Dia katakan, kalau toh Tuhan ada dok, kenapa kejahatan terjadi? Saya berusaha mencoba menyampaikan segala argumentasi saya. Tuhan itu nggak tutup mata. Saya baru 5 tahun yang lalu, saya masih cukup muda ya, sekitar 25-26 tahun. Saya katakan, Tuhan itu nggak tutup mata. Dia mengizinkan itu terjadi supaya ada yang bertobat. Saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu tentang firman Tuhan. Tapi pernyataan yang sama dia ucapkan berulang kali. Kalau memang Tuhan itu ada dok, kenapa istri saya mesti meninggal muda? Kenapa orang mesti sakit? Kenapa masalah mesti terjadi? Kenapa dunia perlu perang katanya? Oleh karena itu terjadi, saya kira Tuhan tidak ada. Berapa kali, sampai 3 kali, 4 kali saya rasa diskusi itu ada. Dan saya pun menyerah. Saya cuma katakan begini, namanya Paul. Paul, saya sudah menyerah. I'm quit on you, saya katakan. Saya sudah menyerah sama kamu. Tapi suatu saat, saya yakin Tuhan sendiri yang memberikan pewahyuan kepada kamu. Memberikan hikmat untuk membukakan matanya. Pembicaraan itu enggak menemukan titik terang yang bagaimana saya mau, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita baca firman Tuhan ini, pengalaman ini kembali muncul dalam ingatan saya. Mungkin kita enggak memilih sebagai ateis, tapi seringkali ada momen, atau enggak pun sering, ada kadang-kadang momen dalam hidup kita, kita ngerasa, aku sudah tabur yang baik, tapi kok tidak menuai sesuai dengan apa yang aku tabur. Dan itu terjadi gak hanya sekali, 2 kali, dan kita terus mengucapkannya, dan kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi jalan serta dengan kita. Mungkin kita gak memilih menjadi ateis. Mungkin kita masih Kristen, kita masih ke gereja, kita masih percaya kepada firman Tuhan. Tapi kita mulai merasa bahwa Allah tidak ada berjalan serta dengan kita. Ini yang Ayub rasakan. Dan Elihu tidak suka. Roh yang ada dalam Elihu berkata bahwa Allah tidak pernah berlaku curang dan tidak pernah berlaku jahat. Apa arti curang? Curang artinya nggak fair, nggak adil. Mungkin kita nggak katakan engkau curang Tuhan, bukan. Kita nggak katakan itu. Tapi kita merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil. Kok dia lebih dari saya? Kok permasalahan saya masih ada? Elihu katakan bahwa Allah tidak berlaku curang. Allah tidak berlaku tidak adil. Amin. Hikmat yang kedua dikatakan Elihu bahwa Allah tidak pernah berlaku curang dan tidak pernah berlaku yang jahat. Hikmat yang ketiga yang Elihu katakan bahwa Allah memperhatikan penderitaan manusia. Ayub 35. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Bukan berarti kalau sesuatu belum terjadi atas masalah kita. Bukan berarti kalau jalan keluar belum terjadi. Bukan berarti kalau kesembuhan belum terjadi atas penyakit kita, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa Allah kita tertidur. Ayub sempat menyimpulkan ini Bapak Ibu Saudara. Dia katakan bahwa Allah tutup mata akan permasalahanku. Tutup mata artinya ya, dia tidur. Mostly kita tutup mata kan untuk ya tidak peduli ataupun untuk tertidur. Selalu berkata bahwa Allah tidur atas masalahku. Tapi Elihu katakan jangan karena belum kau lihat sesuatu terjadi, jangan karena belum kau rasa terjadi, jangan karena belum kau dengar pemulihan itu terjadi, dan kemudian engkau berkata bahwa Allah tidak peduli dan dia tertidur. Pada waktu kita belum lihat pun, Allah kita tetap bekerja. Adakah amin? Allah kita tetap bekerja, Bapak Ibu Saudara. Jangan karena keuangan kita belum stabil, jangan karena kesembuhan kita belum terjadi, jangan karena hubungan kita masih belum lagi harmonis, jangan karena sekeliling kita mengecewakan kita, lalu kemudian kita mulai berbicara ucapan-ucapan yang hampa,
Ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kosong, apalagi tentang Allah. Elihu marah akan perkataan Ayub. Kurang lebih sekitar 28-30 pasal, Elihu menahan diri, mendengarkan Ayub membenarkan dirinya di hadapan Allah. Elihu menahan dirinya, sampai akhirnya roh dalam dirinya mulai mengucapkan hikmat. Bahwa yang ketiga, bahwa Allah memperhatikan penderitaan manusia. Hikmat yang keempat, bahwa tujuan pencobaan adalah pertobatan. Ayub 36 ayat 22. Tujuan pencobaan adalah pertobatan. Dan ini berkoherensi hubungan dengan yang pertama, bahwa pemulihan adalah kehendak Allah. Sehingga yang keempat kita bisa katakan bahwa tujuan pencobaan bukan kehancuran, tapi tujuan pencobaan adalah pertobatan. Ayub 36 ayat 22. Saya bacakan dalam versi The Message Bible. Above all, don't make things worse with more evil. That's what's behind your suffering as it is. Terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Pada akhirnya, janganlah membuat hal-hal menjadi lebih buruk dengan bertambah jahat. Pada akhirnya, janganlah membuat hal-hal menjadi lebih buruk dengan bertambah jahat. Inilah maksud dari penderitaan itu. Kita sama-sama sepakat bahwa penderitaan adalah hal yang buruk. Benar? Penderitaan adalah hal yang buruk. It's a negative thing, bukan positive thing. Elihu berkata, jangan buat hal yang buruk menjadi lebih buruk lagi dengan bertambah jahat. Sehingga kita merasa, sudahlah, gak ada gunanya lagi saya untuk melayani, gak ada gunanya lagi saya untuk beribadah. So ngapain aku harus berikan berpuluhan, toh aku juga kekurangan. Toh ngapain aku harus setia, toh keluarga aku juga still masih berantakan. Nah, kenapa aku harus belajar, toh yang lain juga mencontek. Kenapa aku mesti hidup jujur, toh yang lain juga mencuri kok, so what? Kenapa aku gak ikut cara mereka, kalau aku harus dengan cara itu aku bisa keluar dari kemiskinan ini. Tujuan pencobaan bukan membuat kita bertambah jahat Bapak Ibu Saudara, tapi tujuan pencobaan adalah pertobatan. Sama-sama kita katakan pertobatan. Jangan malah penderitaan membuat kita menyalahkan Tuhan. Jangan malah penderitaan membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan. Atau berjalan dengan pengertian sendiri. Atau bahkan meninggalkan panggilan kita. Jangan. Katakan kiri kanannya, jangan. Sekali lagi dong dengan yakin, jangan. Katakan pada diri kita sendiri, jangan. No, jangan. Jangan buat hal-hal menjadi lebih buruk dengan bertambah jahat. Penderitaan diizinkan Tuhan terjadi agar kita menjauh dari kejahatan, bukan malah mendekat kepada kejahatan. Hikmat yang keempat bahwa tujuan pencobaan adalah pertobatan. Hikmat yang kelima dari perkataan Elihu bahwa pemulihan bisa terjadi sekejap mata. Sama-sama kita katakan sekejap mata. Ayub 37 ayat 21. Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Elihu mengatakan hikmat yang kelima. Bahwa Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega. Dia yang memegang cerita hidup kita. Sekali lagi kalau hidup kita masih ada hari ini, itu artinya ceritanya belum berakhir. Seringkali malah saat di ujung-ujung pengharapan akan pemulihan, justru di sana Tuhan bekerja, memulihkan. Justru di sana puncak pemulihan itu terjadi. Abraham di usianya yang ke-100 tahun. Berpuluh tahun dia menantikan Ishak setelah dia keluar dari Ur Kasdim. Suatu ketika di padang gurun adalah musafir, adalah pengembara yang datang dan ternyata mereka adalah malaikat Tuhan. Lalu Abraham katakan, Tuhan, singgahlah sebentar. Oh tidak, kami mau melanjutkan perjalanan. Tidak, barang singgahlah sebentar. Biarlah aku membasuh kaki Tuhan, makanlah paling tidak roti dan air dan istirahatlah sejenak, kata Abraham. Oke. Dan ternyata musafir ini adalah malaikat Tuhan. Kemudian malaikat ini berkata, tepat pada hari ini, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham tidak sedang dalam kondisi meminta. Dia cuma menawarkan bantuan
Dia melihat ada pengembara sedang berjalan, dia menawarkan bantuan, singgah dulu sebentar. Makan, minumlah dulu, istirahat sejenak. Sebagai orang yang baik dia melakukannya. Karena mungkin dia merasa bahwa kalau perjalanan jauh, tidak ada yang tempat singgah, itu sangat melelahkan sekali. Dia hanya ingin membantu. Sampai atau walaupun Ishak belum dijawab Tuhan pada waktu itu, dia tetap melakukan yang baik. Bukan dia berubah menjadi seorang yang jahat. Dia menawarkan kebaikan kepada pengembara ini. Dan pengembara dan musafir ini yang adalah malaikat Tuhan katakan, pada hari ini, tepat pada hari ini, aku akan kembali dan aku akan melihat bahwa istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah di belakang pintu kemah, dia mungkinkah dari perawan tua yang udah oma-oma kayak aku, akankah aku mendengarkan ketawa seorang anak-anak, akankah aku mendengar tangisan seorang bayi? Mungkin dia tertawanya nggak gitu, mungkin matanya pun sinis Bapak Ibu Saudara. Musafir ini mungkin udah kebakar sama matahari kepalanya, jadi otaknya udah nggak lagi berpikir dengan baik. Dia katakan, lihat ada keriput coy, udah aging ini, udah aging, udah ada keriputan di sini. Masa masih melahirkan? Udah hampir 100 tahun. Dan Abraham tidak membantah. Dan seketika pemulihan terjadi. Dan seketika Sarah hamil seorang anak laki-laki. Saat kapan? Justru saat mereka tidak lagi berharap. Jelas sekali Sarah tidak lagi dalam posisi berharap akan anak itu. Dia katakan, mungkin dia sebenarnya mau menunjukkan dirinya. Bro, lihat dulu bro, nenek-nenek ini. Bayangkan aku ke bidan untuk cek ANC, antenatal care, oh iya bu tingginya segini. Nenek-nenek ini, mungkin dia mau seperti itu, tapi dia menghormati Abraham. Tapi dia tertawa dalam hatinya. Mungkinkah? Is it possible? Mungkinkah? Bisakah? Sarah dalam posisi tidak lagi berharap akan pemulihan itu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan kalau dia sudah menjanjikan sesuatu, dia pasti kerjakan sampai tuntas. Dia pasti kerjakan sampai tuntas. Ini yang kelima, bahwa pemulihan bisa terjadi sekejap mata. Dan kita lihat bagaimana perbedaan perkataan Elihu dengan Elifas, Bildad, dan Zofar, Bapak Ibu Saudara. Ini disampaikan juga oleh Gembala Sidang tadi, ibadah pertama. Semua perkataan tiga teman Ayub hanya menyudutkan Ayub. Hanya mengintimidasi dia. Hanya menekan dia. Dan mereka berbicara hal yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah pribadi yang jahat, pribadi yang buruk. Tapi perkataan Elihu menjadikan Tuhan sebagai pusat. Dan Elihu hanya menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak menentang Ayub. Dia tidak memberikan ganjaran karena kefasikan Ayub. Tidak. Dan hikmat dari Elihu menyelamatkan Ayub dari kegagalan pemulihan. Biarlah kita pun dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan hikmat di tengah-tengah penderitaan. Sehingga mereka yang hampir gagal dipulihkan, menjadi dipulihkan. Dan ketika Elihu selesai mengajarkan hikmat kepada Ayub, kita lihat dalam Ayub 38, segera Allah menjawab. Ayub 38, Ayub 39, Ayub 40, Ayub 41. Segera sesudah Elihu mengatakan hikmat yang digerakkan oleh Roh Allah di dalam dia, Allah memberikan jawaban kepada Ayub. Bukankah ini yang kita perlukan? Bahwa Allah menjawab kita di tengah-tengah kesesakan kita. Bukankah ini yang kita inginkan? Yaitu bahwa ada jawaban Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang kita alamin. Bukankah ini yang kita nantikan?
Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, di minggu yang terakhir ini, kita belajar, sebelum kita menemukan jawaban Tuhan, kita perlu menemukan hikmat dulu di tengah-tengah penderitaan. Yes. Temukanlah hikmat di tengah-tengah penderitaan. Hikmat yang berasal dari Roh Allah, bukan hikmat yang berasal dari pengertian kita sendiri. Sekali lagi saya tanyakan pertanyaan yang di awal tadi. Apakah usaha kita dalam mencari jalan keluar permasalahan hidup kita sudah selaras, sudah sesuai dengan tujuan Tuhan mengizinkan permasalahan ini terjadi? Janganlah berjalan dengan hikmat sendiri. Dan jangan sampai apa yang kita anggap hikmat, apa yang kita anggap ini usaha untuk jalan keluar, jangan apa yang kita anggap ini benar, ternyata malah menjauhkan kita dari tujuan Tuhan itu sendiri. Purpose. Itulah tema tahun ini 2021. Tujuan. Jangan malah apa yang kita anggap hikmat oleh diri kita sendiri, justru malah menjauhkan kita dari tujuan Tuhan. Bukan malah mendekatkan kita, tapi malah menjauhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 7. Saya akan bacakan dalam versi The Message Bible. Amsal 3 ayat 7. Don't assume that you know it all. Run to God, run from evil. Terjemahannya seperti ini. Terjemahan bebas kurang lebih seperti ini. Jangan menyangka kamu tahu semuanya. Berlarilah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menyangka bahwa kita tahu ini semua. Jangan menyangka inilah hikmat itu. Tapi sebenarnya yang kita lakukan malah mendekatkan diri kepada kejahatan dan malah menjauh daripada Tuhan. Amsal berkata, jangan kita ngerasa tahu semuanya. Jangan ngerasa kita bisa semuanya. Jangan ngerasa kita nggak perlu lagi untuk dengarkan. Kita nggak perlu lagi untuk cari tahu. Justru dalam masalah kita berlarilah kepada Allah dan berlarilah menjauhi yang jahat. Mungkin kita ada dalam fase sedang berjalan menuju jawaban Tuhan. Mungkin ada yang kita sudah dengar, mungkin ada yang masih belum lagi. Tuhan bicara apa sama kita di tengah-tengah penderitaan kita. Tadi pagi juga Gembala Sidang kita sama-sama membaca dari Ayub 38. Bagaimana Allah menjawab Ayub dengan kekayaan alam semesta. Sehingga Ayub menyesal apa yang dia ucapkan. Apakah kita pernah berada di dalam mode ini? Kita merasa Tuhan gak kerja. Kita merasa Tuhan gak lihat. Kita merasa Tuhan gak peduli. Kita ngerasa bahwa apa yang kutabur sepertinya sia-sia. Dan Tuhan seperti doesn't care. Tuhan gak peduli dengan apa yang saya lakukan. Lalu kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan kosong. Perkataan-perkataan hampa. Perkataan-perkataan sia-sia. Bukan lagi perkataan hikmat yang keluar. Apakah kita masih ada pernah ataupun masih ada dalam fase ini? Ayub 38 Allah menjawab Ayub dengan segala kekayaan hikmat. Allah katakan, di mana engkau pada waktu samudra kujadikan? Apakah engkau bisa memberikan ujung ke ujung samudra? Apakah engkau tahu kedalamannya berapa? Apakah engkau tahu di mana aku menyimpan awan-awan? Berapa kedalamannya? Apakah engkau tahu bahwa aku menyimpan salju dan hujan batu untuk kemudian memberikanmu pertolongan di masa kesesakan? Apakah engkau tahu itu semua? Dan seketika Ayub menjadi menyesali perkataannya, tertegun bahwa perkataannya yang kosong, yang sia-sia justru menjauhkan dia dari pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan gak pernah tidur Bapak Ibu Saudara, dia selalu bekerja walaupun kita rasa kok belum terjadi. Inilah 5 hikmat yang bisa disampaikan Elihu. Saya akan ulangi sekali lagi. Yang pertama, bahwa pemulihan adalah kehendak Allah. Yang kedua, bahwa Allah tidak pernah berlaku jahat dan tidak pernah berlaku curang. Yang ketiga, Allah memperhatikan penderitaan manusia. Hikmat yang keempat, tujuan pencobaan ialah pertobatan. Dan yang kelima, pemulihan bisa terjadi sekejap mata. Temukanlah hikmat ini di tengah-tengah penderitaan ini. Biarlah hikmat ini menyelamatkan kita dari kehancuran. Biarlah hikmat yang disampaikan Elihu Bapak Ibu Saudara menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih buruk, kehancuran yang lebih dalam. Dan tidak hanya itu, ketika kita temukan hikmat, kita temukan pengertian. Dan ketika kita mengerti kenapa ini semua terjadi, when we understand kenapa ini semua terjadi, kita temukan pengharapan. Dan
Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu seperti sauh bagi jiwa kita. Tidak akan pernah terombang-ambing oleh badai sekuat apapun. Dan pengharapan itu menguatkan kita sampai kita menemukan jawaban Tuhan bagi permasalahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami sangat berharap bahwa apa yang kita pelajari selama kurang lebih 4-5 minggu berturut-turut, baik dari Gembala Sidang maupun dari saya sendiri, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Sehingga kita berjalan menuju pemulihan. Dan sambil itu terjadi, di tengah-tengah penderitaan, kita menemukan hikmat yang Tuhan sudah siapkan, sehingga kita bisa bertahan di dalamnya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiran. Kau sungguh berarti dalam hidupku, arti kehadiranmu, Tuhan. Sungguh berarti bagiku, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu selalu ada. Kau setia dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidupku. Kau tetap setia, penyertaanmu saat kami melangkah, itu yang kami percaya, itu yang kami pegang. Hanya ada di dalam Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Hadirat yang kami perlukan, Tuhan ingin kami selalu berada dekat dengan hati-Mu, berada dalam hadirat-Mu, karena Kau berarti bagiku. Dan kami tak tahu Tuhan, Kau Tuhan yang selalu menjaga kami, Kau Tuhan yang selalu pedulikan kami. Ada rasa aman, Apapun ada rasa sejahtera. keadaanku, Oh, Rabaya, apapun situasiku, kami tahu terima kasih Tuhan. bahwa Kau Tuhan tiada tame. Terima kasih. Janji-Mu setia, janji-Mu yang kami pegang. Ya, Kau Tuhan pemulihku,
Biarlah kita tutup bulan Mei ini Bapak Ibu Saudara dengan menemukan pemulihan dari Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah yang kedua, tentu kita sedang ada di tengah-tengah permasalahan. Bahkan mungkin ada yang sudah putus asa dengan permasalahannya. Atau mungkin ada yang sedang galau, ada yang sedang gundah gulana di tengah masalahnya. Saya bukan mau melarang kita untuk melihat masalah kita. Kita perlu melihatnya. Kita perlu untuk melihatnya. Tapi kita tidak perlu mengeluh akan masalah kita. So, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, apapun permasalahan yang saya pribadi mungkin tidak tahu apa yang kita alami, mungkin di pekerjaan, di keluarga, di sekolah, di dalam diri kita, sakit penyakit, kelemahan apa yang kita alami. Biarlah di akhir ibadah ini kita menemukan hikmat yang memberikan rasa aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Dan itu hanya kita temukan kalau Roh Allah hadir dan tinggal dalam kita. Mari angkatlah tangan kita ke surga. Allah hadir di tengah-tengah penyembahan umatnya. Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan yang kita perlukan. Amin. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Amin. Bahwa ada Yesus di samping kita. Mari angkatlah pujian kita. Mari angkatlah doa kita. Angkatlah penyembahan kita. Bagi saudara yang mungkin merasakan jauh kehadiran Tuhan, mari temukan lagi hikmat. Hikmat yang bukan dari apa yang saya katakan, tapi hikmat yang berasal dari Roh Allah saja yang memberikan kita pengertian. So we worship you, God. So we worship you, Lord. Jesus, kami sembah Kau. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Bahkan di tengah masalah pun kami mau menyembah-Mu. Bahkan di tengah pencobaan pun kami mau katakan Engkau baik. Bahkan di dalam api pun kami tahu kami tak pernah sendiri. Kami tak pernah berjalan seorang diri. Oh, ya Rarabayash. Kami sembah Engkau sebagai seorang pemenang, Tuhan. Kami sembah Engkau bukan sebagai seorang yang kalah, tapi sebagai seorang yang menang. So we worship you. Kami sembah Engkau dari posisi kemenangan kami. Kami sembah Engkau, Tuhan, dari posisi ucapan syukur kami, bukan dari posisi keluhan kami. Engkau layak Tuhan. Engkau layak untuk ditinggikan dan disembah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak. Oh, ya Rarabasi, ya Rarabayashande. Haleluya. Kami temukan hadirat-Mu, bahkan di dalam api pun kami menyembah-Mu. Bahkan di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami mau menyembah-Mu.
siang hari ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengertian kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena 5 minggu ini kami menerima pengertian, menerima pewahyuan, bahkan menerima hikmat melalui firman-Mu. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman itu yang akan menguatkan kami kembali untuk boleh berjalan di tengah-tengah penderitaan kami. Firman-Mu menguatkan kami kembali untuk bisa menatap masa depan kami. Bahwa kami orang-orang yang dimenangkan, bukan orang-orang yang kalah. Oleh sebab itu kami mau memuji Tuhan dari posisi kami sebagai pemenang, bukan dari posisi kami sebagai orang kalah. Kami mau latih diri kami, ajar kami Roh Kudus setiap hari untuk memperdengarkan kemenangan kami, bukan memperdengarkan keluhan kami. Sehingga kami menyembah-Mu, bukan menyembah sebagai orang-orang yang kalah, tapi menyembah sebagai orang-orang yang menang, sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Dan Kau sudah kerjakan itu di kayu salib. Kami keluar, kami pulang dari tempat ini. Kami tidak permalukan nama-Mu. Kami pulang, kami keluar. Orang boleh lihat masalah kami masih ada, tapi orang akan lihat ada semangat baru dalam diri kami. Ada roh yang hidup dalam diri kami. Orang mungkin boleh lihat jawaban belum muncul. Orang boleh lihat mungkin pemulihan belum terjadi, kestabilan belum terjadi, keharmonisan belum terjadi. Tetapi orang juga akan lihat bahwa kami akan terus berjalan menuju pemulihan itu. Bersyukur buat firman-Mu, buat gembala sidang kami Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah Engkau wahyukan. Dan teruslah Engkau wahyukan bagi gembala sidang kami firman-Mu untuk bulan-bulan ke depan, untuk minggu-minggu ke depan Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang kuat, yang bertahan walaupun di tengah-tengah pandemi. Kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, kapan ini akan selesai. Tapi kami tahu Allah, kami tidak pernah tertidur di dalam pandemi ini. Bahkan Kau sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, bahkan perbuatan yang besar Tuhan. Kalau orang lain usahanya tutup, usaha kami akan diberkati Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Kalau orang pada berjatuhan sakit di tengah-tengah pandemi, kami dibangkitkan dan dipulihkan di tengah-tengah pandemi. Kalau orang merasa kecewa, orang merasa kalut, orang merasa takut di tengah-tengah pandemi, kami malah dikuatkan di tengah-tengah pandemi. Amin. Itu janji Tuhan kepada kami. Mara bahaya apapun tidak bisa menimpa kami. Saat kami keluar, saat kami masuk, itulah yang akan menjadi berkat bagi kami. Saat kami pergi, saat kami pulang, Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan akan menyinari kami dengan wajah-Nya. Sehingga tidak ada kemurungan dan tidak ada kegelapan di dalam wajah kami. Sekali lagi kami katakan, masalah boleh terjadi, tetapi wajah Tuhan terus menyinari kami. Sehingga wajah kami memancarkan pengharapan dan kehidupan. Wajah kami tidak memancarkan kemurungan, apalagi keputusasaan. Karena kami tahu Tuhan kami menyinari kami dengan wajah-Nya. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih setia-Mu turun-temurun, tidak hanya bagi kami, tapi bagi keturunan kami selanjutnya, dan bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Amen. Tuhan berkatilah persembahan yang akan kami bawa sebentar ini. Kami tahu persembahan kami ini tidaklah seberapa dibandingkan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau belajar bersyukur. Walaupun sedikit yang ada, tapi kami belajar bersyukur karena minyak yang sedikit dalam tempayan, Tuhan yang akan mencukupkan, bahkan berkelimpahan. Kalau 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki, hari ini Tuhan kami sama. Tuhan yang sama yang akan memberikan kami makan dan bahkan berkelimpahan. Ketika orang-orang lain kekurangan, kami akan berkelimpahan. Kami pasti akan berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan yang memberkati setiap rencana yang kami tuliskan di kertas Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah kota kami, berkatilah provinsi kami Sumatera Barat. Sembuhkan segala penderitaan bangsa kami. Pulihkan Tuhan. Berkatilah juga gereja-Mu. Dan gereja-gereja di kota Padang secara khusus kami berdoa. Supaya semuanya bangun dan bangkit Tuhan. Tidak hanya mengerjakan ibadah saja, tetapi bangun dan bangkit untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Gereja Tuhan bangun dan bangkit Tuhan. Memakai segala daya, memakai segala sumber yang ada. Amen. Untuk memberitakan kepada orang-orang bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah masa pandemi ini untuk membuat orang-orang semakin percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Kristen bisa mereka tolak, tetapi kebaikan-Mu tidak bisa mereka tolak. Tuhan, pakailah gereja-Mu, supaya dimanapun kami ada, hanyalah kebaikan-Mu yang kami ceritakan. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kaum bapak, kaum ibu Tuhan. Amen. Para pemuda-pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu dalam gereja-Mu. Tuhan yang terus menguatkan kami, bahkan terus mengerjakan pemulihan.
Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang belum sempurna datang untuk beribadah bersama. Kami akan lihat minggu-minggu ke depan mereka semakin sempurna untuk datang beribadah Tuhan. Kami akan terus beriman sampai ini terjadi. Kami akan terus berharap kepada Tuhan bahwa ini akan terjadi. Dan bagi kami yang sedang menyentuh titik keputusasaan, hari ini Tuhan akan munculkan kami kembali kepada titik pengharapan. Dan kami akan terus berharap sampai Engkau mengerjakan secara sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dari tempat ini. Berkatilah kendaraan kami, berkatilah perjalanan kami. Pulanglah kami dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan kelimpahan. Kami pegang teguh firman-Mu. Dan tidak satupun yang bisa mencuri firman-Mu dari hati kami. Bahkan kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, penindasan tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak bisa memisahkan kami dari firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bulan yang baru, bulan 6. Ada tema yang baru. Dan di tema itu pun kami akan belajar hal yang baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dan sekali lagi kami mengucap syukur buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami pada minggu ini. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, bagi mereka yang sudah lulus, bagi mereka yang sudah komplek. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih banyak buat semuanya. Dan minggu yang depan, minggu akan datang juga, kami akan dengarkan kabar-kabar kemenangan yang lebih ajaib, lebih luar biasa lagi Tuhan. Yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus satu hati kami patahkan segala roh maut, kecelakaan, roh sakit, penyakit, sumpah serapah, hancuran kegagalan tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami angkat hati kami. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Dan kami terima berkat daripada Allah Bapa, Allah yang setia, Allah yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkat dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah mati menunjukkan besarnya kasihnya, cintanya kepada kami. Dan kami terima persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami dan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Dari hari ini sampai Kau datang kedua kalinya, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Have a good Sunday, have a blessed weekend. God bless semuanya. Indahnya hidup bersama